Halo guys, balik lagi bareng gua Ali di channel Asokat Story. Beberapa hari yang lalu kita digemparkan dengan viralnya tokoh agama yang mengatakan hal yang nggak pantas gitu ya. Beberapa hari yang lalu bahkan sampai detik ini berita dan juga meme-nya tuh terus nongol di beranda Twitter gitu kan, beranda Instagram, beranda YouTube, beranda Google juga sama. Gue jadi penasaran kronologinya kayak gimana sih gitu kan. Kronologi bapak penjual es teh yang bercandai dengan kata-kata nggak pantas ya geng, oleh tokoh agama. Ya lu pasti udah pada tahu lah ya nggak, tokoh agama yang gue maksud gitu kan. Gue jadi penasaran kronologinya gimana gitu kan. Sebelumnya gue disclaimer dulu, gue hanya membahas kronologinya ya geng. Jadi gue nggak bermaksud membela salah satu pihak gitu kan, baik si bapak penjual es teh atau si tokoh agama tersebut ya geng, yang mengatakan hal yang kurang pantas itu. Gua hanya menyampaikan kronologi kejadiannya kayak gitu, jadi kalian bisa simak baik-baik. Seperti yang kita semua tahu ya geng, siapa yang tidak kenal dengan Gus Miftah ya geng. Gus Miftah adalah salah satu tokoh agama ya geng, sekaligus pendakwah gitu kan, pendakwah atau penceramah. Bahkan dia pun mempunyai pesantren ya geng di Jawa Timur. Bagaimana sih kronologi Gus Miftah yang mengatakan perkataan yang nggak pantas itu kepada bapak penjual es teh itu, dan bagaimana respon dari warganet dan netizen ya geng? Gua mau tahu nih kayak gimana sih kronologi Gus Miftah bercanda atau melontarkan kata-kata kurang pantas kepada penjual es teh. Pada tanggal 20 November, Gus Miftah mengadakan pengajian nih geng. Sebenarnya pengajian yang viral itu geng, ketika Gus Miftah mengatakan candaan yang kurang pantas itu terjadi pada bulan November ya geng. Bulan November tanggal 20 nih. Berarti 1 bulan yang lalu lah ya, setengah bulan yang lalu. Acara bertajuk sholawatan itu digelar di lapangan Dr. Haji Supardi, Dr. Supardi di daerah Sawitan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Hari Rabu tanggal 20 November ya geng, tahun 2024. Saat itu Bapak Sun Haji selaku bapak penjual es teh ini ikut hadir gitu kan, untuk mendengarkan ceramah plus menjajakan dagangannya kayak gitu geng. Dan for your info nih geng, jadi Gus Miftah itu sering sekali memborong ya geng, memborong pedagang-pedagang yang hadir di pengajiannya kayak gitu geng. Nah makanya lu jangan ibaratnya jangan negatif dulu gitu kan, walaupun beliau ya beberapa hari ini punya kelalaian gitu kan, dalam tanda kutip kayak gitu. Jadi jangan mikir kalau misalkan orang punya kesalahan nih, berarti dia pure jelek gitu, enggak lah. Buktinya tadi tuh yang gue sebutin. Nah kemudian potongan video itu menyebar atau viral ya geng ya, viral ketika tanggal 2 Desember tahun 2024. Berarti berapa tuh? 10, 12 lah ya, 12. Berarti 12 hari setelah pengajian ya geng ya, baru viral tuh. Nah besoknya pada tanggal 3 Desember, atau setelah video itu viral, 1 hari setelahnya geng, Gus Miftah itu baru angkat bicara nih geng. Namun hanya melalui pengacaranya kayak gitu geng. Pengacara Gus Miftah sendiri bernama Herdian Saksono menanggapi dengan santai, menyebut perkataan Gus Miftah hanya candaan belaka kayak gitu kan. Nah menurut kalian ini tuh pantas disebut candaan atau enggak geng? Coba tulis di kolom komentar di bawah. Jadi kalau gue yang ngomong takutnya salah gitu kan, kalian aja yang nilai ini masuk ranah candaan atau bukan ya geng. Nah pengacara Gus Miftah ngomong kayak gini nih geng, itulah guyonan atau gaya bahasa dalam penyampaian syiar yang menurut Gus merupakan intermezzo dan menarik perhatian khalayak ramai, kata Herdian Saksono. Nah kemudian esoknya, yaitu tanggal 4 Desember 2024, Gus Miftah muncul di publik nih geng. Nah di sini Gus Miftah pun setelah muncul di publik, bersama dengan itu Gus Miftah pun
meminta maaf nih geng kepada kalayak publik gitu kan, dan kepada para netizen nih geng yang sudah geram gitu kan dengan candanya tersebut kayak gitu geng. Sambil mengatakan ya, Gus Miftah mengatakan, saya Miftah Maulana Habibur Rahman menanggapi video yang viral hari ini. Yang pertama, dengan kerendahan hati saya meminta maaf atas kekhilafan saya, kata Gus Miftah nih geng, dalam sebuah video yang diunggah ulang Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi di TikTok Rabu tanggal 4 Desember 2024. Nah, di sini Gus Miftah mengatakan lagi nih geng, saya juga sudah ditegur oleh Bapak Seskab. Seskab itu sekretaris kabinet ya geng, yang hari ini berada di Kupang untuk berhati-hati menyampaikan pendapat dan pidato di depan masyarakat umum. Nah, kemudian di hari yang sama Gus Miftah mendatangi rumah Pak Sun Haji nih geng untuk meminta maaf secara langsung gitu. Namun lagi-lagi netizen geram lagi nih geng. Kenapa? Karena menurut netizen nih geng, menurut netizen gestur Gus Miftah ini agak agak sedikit aneh gitu geng, aneh dan juga janggal. Kenapa? Karena gesturnya itu gestur rangkulannya gitu kan terhadap Bapak Sun Haji, dia itu kurang lembut kayak gitu geng. Cuman kalau menurut cuman mungkin kan orangnya itu dia tuh energik gitu geng, orangnya energik jadi ke bawah gitu kan, ke siapapun energi kayak semangat gitu mungkin ya geng. Nah, mengenai gestur ini coba kalian komentar di bawah nih geng, menurut kalian gesturnya itu menyampaikan atau terkesan bagaimana gitu kan gestur Gus Miftah terhadap Pak Sun Haji ini geng. Nah, gimana tanggapan Pak Sun Haji? Pak Sun Haji pun memaafkan gitu geng, memaafkan dan merangkul kembali gitu kan, maksudnya pelukan gitu geng, berpelukan, dan mereka pun berbincang-bincang tuh geng sambil menyantap makanan gitu kan. Dan di viralnya kasus Bapak Sun Haji dan Gus Miftah ini, kita harusnya bisa mengambil pelajaran ya geng. Satu pelajaran penting yaitu kita harus bisa menjaga lisan kita gitu kan, karena ada peribahasa mulutmu harimau kayak gitu geng. Buat kalian yang ingin menambahkan tentang kronologi Gus Miftah dan Bapak Sun Haji ini, kalian bisa tambahkan di kolom komentar di bawah. Dan buat lo yang suka dengan video gue, pasti udah klik tombol subscribe dan logo bell dari sampai yang gue Ali. Kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih.